Kolaborasi. Kolaborasi adalah proses dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Kolaborasi membutuhkan kepemimpinan, pembagian tugas. B. Keterampilan generik. Dalam konsep kurikulum informatika, dikenal adanya 7 aspek praktik lintas bidang, di mana 2 di antaranya bersifat umum dan akan dipraktikkan di mana-mana. Tentunya, tidak semuanya harus dipraktikkan sekaligus pada satu aktivitas. 7 aspek praktika informatika itu adalah 1. Membina dan menumbuhkan budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. 2. Berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. 3. Mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan sistem komputasi. 4. Mengembangkan dan menggunakan abstraksi. 5. Mengembangkan artefak komputasi, misalnya membuat program sederhana untuk menunjang model komputasi yang dibutuhkan di pelajaran lain. 6. Mengembangkan rencana pengujian, menguji dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasi. 7. Mengkomunikasikan suatu proses, fenomena, solusi TIK dengan mempresentasikan, memvisualisasikan serta memperhatikan hak kekayaan intelektual. Bekerja dalam kelompok untuk mengerjakan proyek informatika mencakup hampir semua aspek tersebut, dan hasil kerja kelompok akan dipaparkan baik secara lisan, menjadi bahan presentasi, atau poster atau karya lainnya. Di zaman digital, komunikasi grafis visual memudahkan informasi tersampaikan. Oleh karena itu, kalian perlu berlatih berkomunikasi lisan, tertulis, maupun menyiapkan bahan paparan dalam bentuk grafis. Mengkomunikasikan ide dalam bahasa lisan ataupun tertulis tentunya kalian pelajari mendalam dalam pelajaran bahasa. Ini merupakan salah satu contoh bahwa mata pelajaran bahasa sangat penting untuk menunjang informatika. Kalian harus mempraktikkan apa yang dipelajari dalam pelajaran bahasa untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan dalam informatika. Pada bagian ini tidak akan dibahas tentang perkakas untuk berkolaborasi, membuat bahan presentasi ataupun infografis. Bekerja dalam kelompok akan disimulasikan dalam permainan peran. Presentasi akan diberikan praktik baiknya, sedangkan infografis akan diberikan arahan tentang apa yang disebut dengan infografis yang baik. 1. Kolaborasi. Kolaborasi adalah proses dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Kolaborasi membutuhkan kepemimpinan, pembagian tugas dan peran yang adil. Kolaborasi yang baik akan terjadi jika komunikasi antar anggota kelompok baik. Pada aktivitas ini, tugas diberikan untuk dikerjakan dengan kolaborasi dalam tim agar kalian dapat berdiskusi dan mengerjakan suatu tugas yang lebih besar dibanding hanya mengerjakan seorang diri. Jumlah anggota kelompok akan ditentukan oleh guru sesuai dengan tugas yang diberikan. Makin besar tugasnya, biasanya makin banyak anggota kelompoknya. Secara umum, tujuan kerja kelompok adalah agar kalian menghasilkan alternatif solusi dari berbagai sudut pandang, menentukan solusi yang diimplementasi secara demokratis, menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, dan memupuk semangat bergotong royong. Benarkah bahwa jika tugas dikerjakan oleh lebih banyak orang akan selalu lebih cepat? Belum tentu. Misalnya tugas untuk membungkus dan memasukkan 20 komputer ke dalam kardus, jika dikerjakan oleh 5 orang, akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan dikerjakan oleh 2 orang, atau bahkan 1 orang. Hal ini terjadi jika masing-masing dapat membungkus dan memasukkan ke setiap kardus sendiri-sendiri. Ada pekerjaan yang tidak semudah itu untuk dibagi. Misalnya jika hanya tersedia 2 gulungan selotip penutup kardus, dan hanya ada 1 gunting, setiap orang tidak dapat bekerja mandiri karena saat membutuhkan selotip harus menunggu jika sedang dipakai. Ada juga tugas di mana setiap orang tidak mengerjakan tugas yang sama, dan harus dikerjakan dalam beberapa tahap. A.
Pemanasan. Berbagi tugas dan peran. Aktivitas kelompok. Aktivitas GESKA 1001U. Berbagi tugas dan peran dalam kelompok. Aktivitas pemanasan ini dilakukan untuk memulai belajar bekerja dalam kelompok. Deskripsi tugas. Pada akhir kepengurusan OSIS tahun 2020, setelah pemilihan pengurus OSIS dan MPK yang baru, pengurus OSIS lama mendapat tugas menyiapkan upacara pelantikan ketua yang baru, dan setelah pelantikan akan dilakukan acara ramah tamah. Gambar 1.5 pelantikan OSIS. A. Upacara. B. Nasi tumpeng untuk acara ramah tamah. Untuk pekerjaan ini, siswa perlu berbagi peran karena setiap orang dapat mengerjakan yang tidak sama. Misalnya, karena ada 2 acara, secara tegas dapat dibentuk 2 subtim yang mempunyai koordinator, dan keduanya dikoordinasikan oleh ketua panitia. Ada yang menyiapkan upacara pelantikan, dan ada yang menyiapkan acara ramah tamah. Ada pekerjaan yang jika dikerjakan lebih banyak orang akan membutuhkan waktu lebih lama. Oleh karena itu, strategi membagi pekerjaan dalam kelompok harus ditentukan oleh kelompok sebelum dikerjakan agar tugas dapat dikerjakan dengan lancar. Tugas juga dibagi rata secara adil walaupun setiap orang tidak mengerjakan hal yang sama. Sebelum mulai bekerja dalam kelompok, semua anggota kelompok perlu menentukan strategi yang tepat agar tujuan tugas dapat dilakukan dengan paling efisien dan optimal. Untuk tugas tertentu, perlu ditunjuk koordinator tim yang akan mengatur kelancaran pekerjaan, dan yang akan memeriksa apakah hasil akhir sudah sesuai dengan yang diharapkan. Untuk setiap acara, perlu disusun program kerja dan acara yang runtut berikut. Waktunya, agar bekerja dalam kelompok menjadi efisien, efektif, dan menghasilkan solusi yang baik. Lakukanlah hal berikut. 1. Pahami persoalan dan tujuan bersama yang akan dicapai kelompok. 2. Lakukan pembagian peran dalam kelompok sehingga setiap anggota mendapat peran dan pembagian tugas. Jika semua mengerjakan hal yang sama, tugas tidak akan selesai. Harus ditunjuk ketua kelompok jika anggotanya banyak atau hasilnya perlu dikumpulkan dan diintegrasikan. 3. Kerjakan tugas sesuai peran masing-masing. Jangan khawatir kalau perannya berbeda. Siswa dapat berganti peran pada tugas berikutnya. 4. Setelah masing-masing mengerjakan bagian sesuai perannya, kedua subtim harus berkumpul untuk mengintegrasikan hasil kerja masing-masing. 5. Setelah subtim beres, ada koordinasi yang hanya diwakili oleh ketua subtim. 6. Kelompok dipimpin oleh ketua kelompok atau diskusi antar rekan sebaya. Merumuskan kesimpulan semua kelompok dengan berdiskusi. Apa yang kalian lakukan? Buatlah pembagian tugas dan peran untuk setiap anggota tim. Isi lembar kerja siswa ini. Anggota tugas peran. B. Perencanaan kerja kelompok. Perencanaan kerja sebelum pekerjaan dilakukan akan bermanfaat bagi tim untuk mendapatkan hasil yang baik, efektif, dan efisien. Perencanaan kerja harus dilakukan dengan membuat strategi yang sesuai dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki seperti jumlah anggota tim, waktu pengerjaan, dan peralatan yang dimiliki. Walaupun pembagian perencanaan kerja ini memakan waktu, namun hal ini akan bermanfaat saat melakukan pengecekan agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu sesuai target. Merencanakan kerja kelompok. Aktivitas GESKA 1002U. Perencanaan kegiatan. Latihan ini dilakukan sebelum melakukan aktivitas kelompok apapun. Deskripsi tugas. Kalian akan mendapat 2 atau 3 tugas yang harus dikerjakan berkelompok. Setiap kelompok harus menentukan strategi dalam mengerjakan tugas. Tugas kalian ialah membuat strategi yang paling efisien untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan daftarnya. Contoh rangkaian tugas selama 1 semester dalam sebuah kelompok yang terdiri atas 6 orang, yaitu Ali, Badu, Cici, Denny, Elon, dan Fatlan. 1.
Membuat maket sebuah komputer dari kardus yang dikerjakan oleh 4 orang. 2. Membuat maket sebuah ponsel dari kardus yang dikerjakan oleh 2 orang. 3. Membuat infografis tentang keamanan internet yang dikerjakan oleh 3 orang. 4. Menulis poster tentang peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang dikerjakan 3 orang. 5. Membuat laporan keuangan kegiatan siswa dikerjakan oleh 3 orang. Kalian merupakan salah satu anggota dalam kelompok tersebut dan boleh menentukan menjadi anggota kelompok yang mana. Usahakan setiap orang mendapat beban tugas yang sama dan berkeadilan untuk kelima tugas secara keseluruhan. Apa yang harus kalian lakukan? Untuk setiap tugas, tentukan tujuan tugas, pembagian peran, langkah penyelesaian, dan tugas setiap anggota kelompok serta perkiraan waktu kerjanya, dengan mengisi instrumen terlampir. Proyek, anggota kelompok, semester. Proyek, anggota kelompok, semester. Aspek uraian. Deskripsi umum proyek tuliskan dengan ringkas judul dan tentang proyek yang kalian kerjakan. Tujuan tugas tuliskan dengan ringkas. Hasil tugas jelaskan hasil. Deliverable, tugas dengan spesifikasi yang jelas dan terukur. Waktu dan tempat penyelesaian. Berapa lama mengerjakan dan di mana? Di rumah, sekolah. Pembagian peran tuliskan peran untuk setiap anggota kelompok. Perannya apa? Tahapan, langkah penyelesaian langkah umum dan runtut penyelesaiannya. Kesimpulan capaian tercapai semuanya. Sebagian kecil saja, tidak tercapai. Apa yang dinikmati dan disenangi dalam mengerjakan proyek ini? Tuliskan secara ringkas perasaan kalian dan alasannya. Kesulitan dalam mengerjakan proyek ini. Tuliskan secara ringkas kesulitan kalian dan mengapa kesulitan itu muncul. Andai kata diberi kesempatan ulang, dapatkah mengatasinya? Kemudian setiap anggota kelompok harus membuat laporan ringkas yang berisi hal-hal sebagai berikut, yang dituliskan bebas pada sebuah kertas dan dimasukkan dalam buku kerja siswa. Perannya, apa yang sudah dikerjakan, kontribusinya terhadap hasil, refleksinya. 2. Komunikasi. Hasil kerja yang telah kita kembangkan atau dibuat perlu dikomunikasikan dengan baik kepada pihak yang berkepentingan, seperti pemberi kerja, khalayak umum, dan lainnya. Komunikasi hasil kerja bisa dilakukan dengan presentasi dan demo produk, atau dalam bentuk produk tampilan seperti infografis. A. Infografis. Infografis berisi informasi teks dan gambar atau grafik lain yang akan mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Ilustrasi visual. Lebih mudah untuk ditangkap maknanya dan diinterpretasi ketimbang hanya tekstual. Seringkali, infografis dalam satu lembar akan lebih bermakna dan menunjukkan hal penting, disebut abstraksi, dari apa yang kalian kerjakan. Dapat dikatakan bahwa sebuah gambar mengandung 1000 makna. A picture is worth atau subword. Misalnya, gambar 1.6 menunjukkan grafik dan infografis yang mempermudah memperoleh informasi. C. Gambar 1.6 contoh grafik. A. Cluster, kelompok. Data. B. Layar pada aplikasi Geographical Information System. C. Infografis menjadi pengguna internet anti-hoax. Gambar 1.7 komik lucu tentang teknologi. Sebuah infografis mempunyai komponen konten dan tampilan. Konten dan tampilan akan menjadikan sebuah infografis menjadi paparan untuk mengomunikasikan informasi lebih baik dan berhasil. Perancangan konten infografis perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Tujuan infografis dibuat untuk mengedukasi, himbauan, ajakan atau lainnya. 2. Kepada siapa infografis ditujukan. Misalnya, membuat infografis untuk adik-adik TK akan berbeda dengan infografis paparan proyek sains kalian. Infografis saintifik kontennya harus lebih saintifik dan sesuai kaidah sains. Kurung buka. 3. Konten harus benar, masuk akal, dan jelas sumbernya. Konten bergantung pada tujuan infografis dibuat.
Dari segi tampilan, kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut saat membuat infografis. 1. Pemilihan kata-kata kunci. Karena sempitnya ruangan, pemilihan kata, kunci dan kalimat yang singkat dan bermakna harus diperhatikan. 2. Pemilihan huruf yang sesuai ukuran dan jenisnya. 3. Pemilihan ilustrasi, grafik, gambar, yang sesuai. 4. Tata warna yang serasi dan sesuai dengan konteks. Beberapa warna mempunyai arti tersendiri. Bahkan, kalian perlu memperhatikan komposisi warna agar teman yang buta warna akan masih bisa menginterpretasi dengan baik. 5. Tata letak yang baik. B. Presentasi. Laporan tertulis atau sebuah artefak komputasional, yaitu produk yang akan kalian hasilkan dalam aktivitas praktik informatika, perlu dijelaskan secara lisan, agar dapat lebih mudah dipahami. Untuk itu, sebelum presentasi, kalian harus menyiapkan garis besar, outline, informasi lisan yang akan disampaikan dalam bentuk tertulis. Sebuah bahan presentasi yang baik ialah gabungan antara penjelasan murni tekstual dan gambar atau grafik, jika dipandang per halaman presentasinya. Biasanya, bahan presentasi disampaikan dalam ringkasan, butir-butir penting dari paparan. Oleh sebab itu, perkakas pembuatnya disebut PowerPoint. Kriteria dari sebuah bahan presentasi yang baik ditentukan oleh konten dan tampilannya. Dari segi konten, 1. Mengandung bagian penting sebagai berikut yang menunjukkan alur logika dari paparan, yang mengalir dengan runtut. A. Ringkasan, agar dalam waktu singkat pendengar. B. Latar belakang. C. Paparan utama. D. Penutup, kesimpulan. 2. Ditulis dalam bahasa yang sesuai, dan dalam bentuk butir-butir kata kunci, serta ringkasan teks. Seringkali bahkan bukan dalam kalimat lengkap. Dari segi tampilan, 1. Ukuran huruf cukup besar untuk dapat dilihat oleh pendengarnya. 2. Seimbang antara teks dan gambar, ilustrasi. Terlalu banyak ilustrasi mengharuskan banyak narasi. Terlalu banyak teks akan sulit ditangkap dalam waktu singkat. 3. Jumlah lembar yang sesuai dengan waktu yang disampaikan. Makin singkat, perlu sedikit lembar presentasi dan harus padat. Dengan bahan presentasi yang baik, kalian akan lebih percaya diri dalam melakukan presentasi atau paparan lisan. Sebaiknya, kalian memperhatikan hal-hal sebagai berikut dalam mempersiapkan bahan presentasi yang baik. 1. Siapkan bahan presentasi dengan baik dan menarik sesuai waktu yang disediakan, disertai catatan tentang penekanan apa yang akan disampaikan. 2. Siapkan alat bantu seperti alat petunjuk. 3. Perhatikan siapa pendengarnya dan konteks dari presentasi karena akan menentukan gaya bahasa lisan dan gaya bahasa tubuh yang cocok. A. Paparkan dengan bahasa lisan yang baik. Ucapkan dengan jelas sesuai dengan bahasa yang dipakai, dan tidak menggumam. B. Pakai bahasa tubuh yang baik, tidak terlalu banyak gerakan mengganggu. 4. Saat menjelaskan produk, sampaikan dengan alur logika yang menunjukkan penalaran yang runtut. Misalnya mulai dari deskripsi persoalan, usulan solusi, solusinya, dan kesimpulan apakah solusi mengatasi persoalan. 5. Saat tanya jawab. A. Jawab dengan ringkas dan tegas sesuai pernyataan. B. Jika tidak memahami pertanyaan, rangkum dan ulangi dulu untuk klarifikasi sebelum menjawab agar jawaban sesuai pertanyaan.